Ini yang udah meninggal bapak ini juga. Bapak. Tahun 2000 ini tahun 2000 juga dengan mama. Dari Riau ya. Yang kunjungan. Iya. Bapak ini perasaan masih agak muda masih dah. Kalau umur tahun kelahiran 54, 1954. Bapak nih ya. 1954. Ini kenang-kenangan ya. 2003 2004. Kenang-kenangannya itulah lagi. Iya. Berarti meninggalnya tahun berapa bang? Kalau meninggal Baru ada setahunan ya? setahun lebih lah, setahun setengah. Setahun setengah. Kalau bapak hampir jalan-jalan setahun, hampir 2 tahun lah. Berarti bapak meninggal dulu baru Ya. ini ya, anu nih ya. Nyusul sekitar Berarti ini 3 bulan. termasuknya Saya adiknya. adiknya ya? Maksudnya adik yang disebut kembaran itu bukan? Oh, yang kembaran yang ini. Yang ini kembaran. Di mana dia sekarang? Yang ini saya. Kalau sekarang di Tungkalulu. Kembaran ini. Iya. Yang ini ya? Kerja jadi JNT. Salah, yang penting halal kan? Iya lah. Kerja. Saya jauh-jauh dari Batanghari kan, mau lihat tadinya kan, tapi kalau ternyatanya di warung-warung sebelah sini katanya udah nggak ada. Iya. Agak sedikit sedih juga kan. Iya. Cuman gimana lagi kalau sudah yang kuasa berkehendak kan, adanya pun karena yang kuasa, dipanggil pun sama yang kuasa kan? Itu sakit dulu nggak pertamanya, ada kelihatan kayak sakit gitu nggak? Kalau dibilang kayak sakit tuh, kalau yang jelas makannya udah kurang. Oh nggak nafsu makan. Enggak lagi. Kalau Cuman nggak sempat manggil dokter hewan itu nggak pernah ya? kami Periksa datang dah. cek juga ya. Memang makannya sudah ada itu lagi. Kurang selera ya. Semenjak Nggak bapak ada. sakit intinya, dia Badan- juga sudah tidak begitu makan lagi. Iya. Iya ya. Nggak makan lagi ya. Kalau sebelumnya kan seminggu 2 kali makan. Itu makannya apa bang? Maksudnya? Ayam panggang. Ayam panggang ya? Ayam kampung. Seminggu 2 kali ya? Iya, seminggu 2 kali. Senin sama Jumat. Ya teman-teman, saya kebetulan ini berada di kediaman Bapak siapa? Kalau bapak almarhum Ahmad ini. Ahmad Aini ya, yang dulu mempunyai anak yaitu kembarannya seekor buaya ya teman-teman. Tapi sayang saya cross check ke sini, rupanya si buaya tersebut sudah meninggal sekitar setahunan ya bang ya? Iya. Nah, sekitar setahunan dia meninggal teman-teman. Bulan Sapar. Bulan Sapar ya. Makanya saya juga kesini sekaligus cross check apa benar katanya sudah meninggal. Ternyata memang benar, cuman tidak terpublikasikan secara umum gitu ya ke media gitu. Karena mungkin pihak keluarga juga tidak terlalu mengekspos gitu. Jadi saya datang ke sini untuk cross check kebenarannya teman-teman ya. Ternyata memang sudah nggak ada. Dan inilah tinggal kenang-kenangannya ya teman-teman, lihat. Nah, ini dia berumur berapa nih bang? Waktu umur berapa? Kalau ini sudah dewasa lah. Udah dewasa ya. Sudah dewasa. Nah, ini kunjungan Wakil Ketua DPR Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ya. Iya. Nah, ini kunjungannya. Nah, kalau ini kenang-kenangan dia di usia sekitar berapa tahun nih bang yang ini bang? 10 tahun. 10 tahun ya. Dia bersama ayahnya ya. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ini. Waktu sebelum meninggal ya. Iya. Nah, ini tinggal kenang-kenangannya ya teman-teman. Foto-fotonya semua teman-teman. Nah, ini kejadian nyata di daerah Sini daerah Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu. Tungkal maksudnya. Masuknya Tanjung Jabung Timur. Masih Tanjung Jabung ya. Tanjung Jabung tuh daerah Jambi ya. Jambi. Ya. Provinsinya Jambi teman-teman ya. Tapi kunjungannya nih dari DPR Riau ya teman-teman. Nah, kayaknya ini tinggal kenang-kenangannya teman-teman ya. Waktu dikebumikan di mana itu bang? Dikebumikan dulu sempat di sini kan. Ya. Dikebumikan. Terus? Tapi berkelanjutan dalam waktu seminggu, Ya. kayak orang tua mimpi dapat Mimpi. alamat Iya. bahwasannya dia mau dekat almarhum bapak. Jadi di
bongkar lah, dipindahkan ke daerah Tunggal Ulu. Jadi kebetulan almarhum bapaknya dikubur di daerah sana. Di daerah sana Tunggal Ulu Ya, kan. jadi dia diikutkan ke sana gitu ya. Lanjut lagi. Cuman enggak di makam umum, di masih tanah pribadi juga. Oh, makam keluarga lah Iya. istilahnya. Belakang rumah paman kan. Berarti sebenarnya ya saya jauh-jauh dari Batanghari ke sini kan pengen cross check gitu kan. Iya. Saya sebenarnya sebelumnya nggak dapat informasi, udah nggak ada gitu kan. Iya. Cuman karena kawan tuh pernah kesini, dia ngasih tahu alamatnya gitu kan. Saya cari, ternyata ketemu di sini teman-teman ya. Iya. Tapi ternyata dari informasi tetangga sini yang saya singgah tadi bertanya, memang sudah nggak ada katanya. Mm-mm. Jadi saya masih penasaran ya, saya cross check langsung ke rumah mendiang di sini gitu kan. Ternyata memang sudah nggak ada. Itu berjenis kelaminnya apa bang? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Sempat dikasih nama katanya dulu ya? Ya, namanya Nur Hasanah. Nur Hasanah ya. Oh. Nah, namanya Nur Hasanah teman-teman. Jadi bagi yang penasaran, sebenarnya sudah ada namanya. Mm-mm. Itu usianya sekitar berapa waktu meninggal bang? Kalau usia sudah kelahiran tahun 91, 10 tahun yang lalu. Berarti sekitar 20 tahun lebih ya? 27-an lah. 27 wah, sudah sebenarnya kalau kita orang normal tuh mungkin sudah wayahnya sudah keluarga ya. Iya. Apa sudah keluarga belum itu katanya? Memang sudah Katanya ya, Iya. secara gaib iya, kan. secara tidak kelihatan dia Iya. sudah punya apa pasangan katanya. Secara- Tapi kalau secara kasat mata memang belum ya. Belum. Secara lahiriahnya Iya, belum. karena kan wujudnya seperti itu kan. Ya jadi saya datang silaturahmi ke sini ini bang, maksudnya bukan kita mau mengingat-ingat lagi Ya. kenangan sedihnya ya, tapi untuk mengenang lagi lah, mudah-mudahan sama-sama kita belajar bahwa sebenarnya selain apa alam manusia ini ternyata Allah juga menciptakan alam yang hewan ya. Dan ini memang kejadian nyata memang di sini ada teman-teman, yaitu buaya kembaran manusia ya. Iya. Itu gimana cerita kelahirannya dulu bang, kok bisa itu jadi kembaran? Kalau saya kan adiknya, Ya. otomatis saya juga tidak mengalami secara langsung. Betul. Dapat cerita Dari orang tua ya. Ya. Kalau cerita daripada orang tua kan. Iya. Kalau dulunya tuh almarhum nenek ini pernah ada istilahnya tuh Ingonan. ya kayak ingonan gitu Iya, lah. iya, betul. Kalau bahasa apanya khodam. Ya kalau zaman dulu tuh nggak heran ya, Iya. orang-orang tua dulu memang Iya. kadang kalau yang di darat biasanya harimau, Iya. kalau yang di air biasanya buaya gitu Ya, kan. itu. Karena sepanjang Sungai Batanghari ini memang terkenalnya mitosnya itu gitu. Iya, Nah, jadi sempatlah di waktu itu tuh keles. Masalahnya almarhum bapak ini mau dibawa ke alam gaib sama yang diingun sama almarhum nenek ini iya tadi. iya sama si Kodam tadi. Iya, bawa ke alam gaib tadi tidak dibolehkan sama almarhum nenek kan. Iya, jangan Iya. karena beda alam ya. Iya, jadi di waktu itu tuh sempat tidak dikasih makan lagi kan, tidak dikasih makan lagi, jadi dibuatlah perjanjian Iya. antara almarhum nenek sama Bapak tadi kan, bahwasanya kalau bapak ini punya anak cewek Iya. baru boleh dibawa. Oh, berarti kejadiannya sekarang anak bapak cewek itu ya itu tadi dari Iya. alam buaya tadi ya. Iya. Jadi setelah lahir, Iya. ya kan, Iya. ibu ini tadi hamil sudah hampir 12 bulan. 12 bulan. Sudah besar kan, tidak bisa berdiri lagi. Iya, iya. Jadi setelah itu melahirkannya pun tidak secara kita normal yang biasanya umumnya kan, Secara kasat mata enggak ya? enggak. Oh. Jadi alam bawah sadar Iya, iya, iya. ibu ini tadi melahirkan, di dalam mimpi ini tadi Iya. mimpi melahirkan. Di situ pun juga ada bidannya ya kan. Iya. Berarti setelah si kembaran ini lahir terus nyusul ini. Yang malah yang ini duluan. Oh, yang Yang wujud cewek buaya ini Iya, dulu ya. yang wujud. Jadi setelah lahir ya kan, di lahir itu tadi pun sama normal, biar Normal. bayi kayak gitu biasa. Iya. Bidannya pun ada ya kan. Mm-mm. Tapi setelah bangun bayinya tidak ada, Heeh. bidannya pun juga tidak ada. Oh, Jadi tinggal pendarahan bayi lagi. pendarahan. Dicek lah dulu kan tidak ada namanya Bidan-bidan, puskesmas iya. ya kan. Yang ada cuma bidan kan. Dukun bayi Ya, katanya. dukun bayi. Jadi dicek masih ada sebelah. Oh, masih ada. Ya, kembaran ini tadi masih ada. Jadi setelah 3 hari baru lahir kembarannya. Oh.
memang wujudnya udah ini keluarnya. Kalau yang ini Ya. itu tadi hilang dibawa ke alam Oh gaib. ya, maksudnya raib duluan ya. Iya. Baru yang lahir yang manusianya ini baru iya. duluan. Iya. Kedua ya. Hmm. Berarti termasuk kakaknya ini ya. Ya, Yang ini dua kakak. ini. Ini kakak. Jadi setelah 10 tahun, Mhm. 10 tahun di alam gaib itu terus tuh komunikasi terus. Iya. Cuman enggak melalui kayak Langsung. kita kan enggak kan. Dia melalui mimpi tadi. Melalui mimpi ataupun melalui orang yang Iya. dia masuki kan. Kerasukan gitu ya. Ya. Jadi singkat cerita kan, Mhm. 10 tahun ini tadi dia mau ngikut balik. Mau balik ke sini. Mau balik ke rumah. Mhm. Dulu kan waktu itu kami rumahnya di daerah sana juga. Iya, daerah Tungkal. Dulu tadi. Iya. Jadi setelah itu dapat alamat, bukan kita yang dapat, ibarat kata keluarga di rumah ini bukan. Iya. Bahkan orang lain gitu. Ya, tetangga lain juga mungkin ada yang ngasih tahu gitu. Iya. Pengen pulang gitu ya. Dia masukkan sahabatnya pun juga ada kan. Iya. Sahabatnya tadi yang masuk ke orang lain itu tadi. Iya. Bahwasanya nak jemput kawannya. Iya, minta kawan ini mau pulang gitu. Mau terjun ke air kan. Iya, jadi ibaratnya tuh dia pulangnya dalam wujud apa tuh? Dia sudah cerita mau jadi wujud ini. Kalau untuk wujud itu tidak ada dia bercerita, tetapi intinya dia mau pulang. Pulang. Itulah Minta tadi. diurus gitu ya. Cuman dia dikasih kode dia kan. Mhm. Kalau dia dari darat, Iya. itu manusia nih kalau tidak banjir darah, Iya. banjir manusia gitu kan. Iya, iya. Nah, kayak itulah kalau dia sudah naik, Iya. kalau banjir manusia banjir darah Banjir kata dia. darah. Jadi alhamdulillah malah kebalikan tadi banjir manusia yang Banjir datang manusia, kan. ya. Pengunjung lah istilahnya kan. Pengunjung intinya gitu. Tahun 2000. Tahun 2000 itu kan sempat viral mungkin kan. Iya. Jadi mungkin dari mana-mana pada datang kan. Sempat saya lihat di YouTube tuh dari Malaysia juga ada tuh. Iya, Malaysia, Datang Singapura kan. Singapura. Jadi untuk nge-cross check kebenarannya kan. Iya. Jadi begitu datang tuh dia dijemput atau memang datang sendiri ke sini? Kalau dijemput tuh enggak, lantaran kerja orang tua tadi memang nelayan. Nelayan. Iya, cari ikan kan. Iya, iya. Jadi kalau bahasa kami tuh orang Banjar belat. Belat ya. Iya, naruh di pinggir Iya, kan. iya, heeh. Masang jaring ya. Iya, langsung jaring kayak gitulah. Jadi sebelumnya pun juga dapat alamat juga lah itu kan. Iya. Bahwasanya ada anak cewek umur 10 tahun dari lalan di sini. Iya. Rambut panjang, Mm-mm. tururai dulu kilan di tanah kan. Iya. Mau ngikut balik, jadi bingung lah. Mama nih tadi kan. Iya, iya. Oh, siapa katanya. Gua anak mama yang lama hilang katanya. Oh, yang kembaran dulu abang tuh Iya, hilang gitu. Adik mimpi- yang hilang. Mimpi itu 3 kali berturut-turut dalam terus. seminggu kan. Jadi setelah itu yang ketiga kali mimpi yang sama baru diiyakan sama mama tuh. Cuman jangan nak begendong katanya. Iya, iya. Kalau nak ngikut balik, lah katanya kan. Nah, jadi di waktu itu malam waktu Masang jaring tuh. masang belat itu kan Iya. kita tergantung pasang surut. Iya, ngikut air kan? Iya, pasang surut. Jadi malam di waktu itu kan Mm-mm. bangun malam jelang pagi kan. Betul, betul. Nah, itulah dia sudah masuk di dalam itu tadi. Oh, terjebak di situ. Iya, sudah Mungkin masuk. istilahnya itu tuh cuma jalan aja lah Iya, sebenarnya. jalan. Dengan kalau memang dia di sungai besar liar itu Iya, kan susah, susah. mau komunikasi, tapi kalau di jaring itu dia langsung lah dibawa pulang aja gitu kan. Jadi waktu itu kan disangkutkannya lah giginya itu tadi di jaring itu tadi. Oh, cuman gigi aja yang nyangkut. Nganga, Iya, kan? nganga. Nganga. Jadi tengok dari orang jauh nih, dari orang tua ini kan, Iya. anak buayo katanya. Iya. Kan orang tua itu kan bertiga. Iya, bertiga. Dengan abang kami nomor 2. Iya. Nggak mak kata, langsung baik abang kami ini tadi nyeletuk baik kan. Ah. Nggak mak tuh adik tuh kata dia. Oh, yang kemarin tadi ngomong adik tuh. Abang kami yang nomor 2 lain yang ini. Oh, bukan ini ya, bukan. Adik tuh katanya. Masing biar anak buayo dibilang adik katanya. Heeh. Kata bapak kami. Enggak adik tuh katanya. Didekatilah sama orang tua ini tadi Langsung kan. spontan be dibilang adik ya. Iya. Sekali didekati orang tua ini tadi, dia kan lagi nganga. Iya. Namanya kita tidak pernah bahasanya kan sebelumnya Iya, kan ketemu nengok. binatang kayak gitu Iya, kan. yang buas bahasanya Iya. kan. Jadi orang tua ini tadi dicengkamnya mulut nih tadi, Iya. diikat pakai baju, ya kan. Nah, diangkat, terhempas. Waduh. Terhempas tadi, nah disitulah diunjurin emak kayak mana anak yang ditinggal orang tua jauh ya. Oh, oke gitu ya. Oke. Wow. Jadi di waktu itu ada juga yang di seberang tuh mas, seberang sungai masang jaring juga kan. Iya, dengar ya. Kedengaran sampai nyeberang kan. Disitulah orang tua ini tadi mengucap
bahwasannya sadar, ingat Iya, bahwa dengan kejadian yang 10 tahun yang lalu iya, tadi kan. pernah ada perjanjian ya. Iya. Sebelumnya mama nih tadi belum cerita mimpi itu tadi dengan Iya. almarhum bapak nih tadi. Jadi setelah itu tidak lagi diapa-apai, langsung dibawa ke perahu tadi itu, diam lah dia. Langsung lah kayak gitulah kejadiannya kan. Langsung anteng dia di bawah Iya, perahu tuh. langsung anteng kayak gitulah. Nah, masa naik. Jadi gitulah kalau untuk Kisahnya ya. Kisah daripada lahirnya. Sekilas kisah itu ya. Sekilas kisahnya kurang lebih seperti itu kan. Berarti Bang, numpang tanya lagi, dari dapat itu sampai ke dia besar ini memang diurus full di sini ya, memang udah ada diliar-liarkan gitu enggak ya? Emang Dikatakan apa? Dia pun juga mintanya kayak gitu. Lagi kecil tuh kan kembarannya kan dikasih nama, Iya. dirawat, dikasih kayak mana fasilitas anak lah intinya Iya, kan. iya, betul. Jadi dia pun juga kayak gitu maunya. Maunya makan pun Iya. malah ayam panggang ya, ayam kampung pula ya. Kan kampung. Cuman seminggu 2 kali ya kan. 2 kali kan. Mm-mm. Itu katanya pernah dengar juga kalau hari-hari tertentu minta mandinya air kembang. Ya, itu Iya. malam Jumat. Malam Jumat ya. Setelah makan kan. Setelah makan kan malam Jumat setelah bapak yasinan kadang Iya. kan. Baru dikasih makan, setelah kasih makan buang airnya ganti Iya. baru kasih kembang. Berarti diperlakukan sangat-sangat layak lah ya. Iya. Macam mana memang keluarga kan. Iya. Bukan macam hewan peliharaan, bukan ya. Peliharaan kan cukup dibuat tempat, udah ini kan di dalam kamar kasih kasur kan. Iya. Kasih bantal, dikasih kolam tempat dia berendam kan. Berarti itulah sekilas anunya ya Bang ya. Iya, kurang lebihnya seperti itulah semuanya kan. Kalau Mama sekarang lagi di mana? Mama kebetulan lagi di Padang. Ke Padang. Iya, ngantar adik tempat mertuanya kan. Iya, iya. Orang rumahnya baru melahirkan. Mm-mm. Jadi ngantar ke sana. Sini. Ya begitulah teman-teman sekilas cerita dari abang ini ya, dari pihak keluarga. Katanya memang sudah nggak ada, memang sudah meninggal, tapi meninggalnya setelah si ayah tadi juga meninggal gitu. Dia mulai kurang nafsu makan dan akhirnya menyusul menemui ajal dan meninggal juga teman-teman. Bahkan setelah meninggal pun dikubur terpisah, dia datang melalui mimpi minta dikuburkan atau dimakamkan berdekatan dengan makam almarhum ayah itu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, sepenggal cerita tentang buaya kembar manusia yang dulu pernah viral ya teman-teman. Sekarang ternyata sudah tidak ada teman-teman ya. Sedikit informasi aja teman-teman ke teman-teman yang hendak berkunjung ke sini atau penasaran, memang sudah tidak ada teman-teman ya. Saya langsung cek ke lokasi, ke pihak keluarga, langsung saya tanya memang nggak ada, sudah meninggal. Sekitar setahunan Bang ya. Iya, setahun Setahunan karena bulan kurang lebih. Sapar tahun kemarin kan. Berarti inilah tinggal kenang-kenangannya ya Bang ya. Kenang-kenangan lagi. Kalau untuk cerita yang lebih jelasnya nanti mungkin bisa nyusul dengan ibu lah Ya, yang gampang yang kalau itu, Bang. mengalaminya kan. Yang Kalau penting di- ini aja secara garis besar udah sangat jelas Bang. Iya. Kami ini kan cuma sedikit pengen nyari informasi kan. Iyalah. Nah ini berarti kenang-kenangannya ya. Ini kembarannya teman-teman. Nah ini kembarannya. Nah sekarang masih ada nih kerja di mana Bang? Tunggal lu, Tunggal Ulu. Nah ini abang siapa namanya? Mas Roni. Mas Roni. Nah, ini kembarannya teman-teman. Nah ini adik kakaknya yang perempuan yang nama Nur Hasanah ya, Iya. yang sudah meninggal, yang wujudnya buaya teman-teman. Nah ini kenang-kenangan semua ya teman-teman. Tinggal dokumentasi di foto ini aja teman-teman ya. Yang jelas nih namanya. Oke, kelihatan. Nah, lihat. Nah ini tinggal kenang-kenangan aja teman-teman. Beliau ini udah meninggal juga bapaknya ya. Jadi tinggal ini buaya sama bapaknya udah meninggal. Nah ini kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Riau ya. Sangat memperhatikan sekali beliau dengan hal-hal seperti ini ya teman-teman. Nah ini di usia tahun 2000-an ya nih. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ini Sama masih almarhum kecil bapaknya. sama almarhum ayahnya ya. Tuh. Jelas nih. Ini juga nih dokumentasi kunjungan dari anggota DPR ya. Ini udah kurang jelas karena dimakan usia ya teman-teman. Iya. Sama ibu. Digendong aja memang sangat nyaman ya, tidak selayaknya binatang buas lainnya ya. Nurut gitu sebenarnya digendong juga nggak kayak mau berontak gimana.
adalah sebagian dulu waktu baru-baru dia datang kan, orang ini mungkin hak orang juga lah. Iya. Kita pun juga mungkin Iya. sebaliknya kan. Iya, betul. Karena kita bukan ngalami banget Iya, kan. betul betul. Jadi rasanya dia tuh ganjil kan melihat Janggal. Ya, janggal melihat anak buaya dipelihara kan. Jadi nurut, ikut melihara anak buaya juga. Iya. Oh, ada pernah kita yang dinurut pelihara ya. Jadi diingonnya juga, cuman enggak sampai seminggu itu pun diikat. Diikat. Ada kucing nyebat buntutnya tadi, habis piring-piring di rumah itu besoknya Lepaskan lagi. dilepaskannya lah. Ya karena memang tadi segala sesuatu yang ibaratnya tiru-tiruan itu tidak bagus, Bang. Iya. Karena memang kalau memang dialami oleh keluarga Abang memang kehendak yang kuasa, Heeh. kalau ada yang menghina seperti itu, Tuhan tuh pun menunjukkan bahwa ini yang aslinya seperti ini, tabiat buaya yang memang kalau bukan ada ikatan keluarga gitu kan. Nah, berarti boleh teman-teman di sana yang di luar sana boleh mempercaya atau tidak dengan kejadian ini, tapi memang sebenarnya kejadian yang di luar nalar ini dari dahulu kala memang sering terjadi ya teman-teman. Bukan di sini saja, mungkin di daerah lain juga pasti pernah gitu. Jadi Allahu a'lam bishawab, karena itu semuanya kuncinya hanya yang kuasa yang tahu ya teman-teman. Makanya kita kalau sesuatu kejadian tuh kita ambil positifnya dan hikmahnya gitu. Yang negatifnya, yang kurang bagusnya kita buang jauh-jauh. Kalau bagi orang berpikiran miring itu mungkin di hatinya masih ada pikiran-pikiran julid atau kurang bersih hatinya gitu. Segala sesuatunya dipandang secara miring terus gitu. Jadi kita ambil yang positifnya aja gitu. Bahwa memang yang kuasa itu menciptakan yaitu antara gaib dan nyata gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi ini sekian dulu aja teman-teman percakapan saya dengan keluarganya ya, pihak keluarga. Karena saya juga kebetulan dari jauh, jadi saya mau buru-buru pulang nih karena musim hujan. Jadi saya permisi dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau tinggal saksikan aja di channel Praduga ya. Kalau yang belum subscribe tolong di subscribe teman-teman ya. Oke. Syuting gak bang? Jadi ngobrol sambung lagi bang. Itu waktu udah meninggal itu biasa pihak keluarga mengubumikannya dengan cara kemanusiaan gitu ya. Dikarenakan ya itu tadi kan. Iya. Jatuhnya tuh wajib bagi kita pribadi ya kan. Iya. Namun sunnah bagi orang lain. Iya kan, gitu. betul. Layaknya dia seperti mana anak daripada orang Iya. tua kami kan. Jadi harus diperlakukan bahwasannya seperti itu. Iya, berarti kita pakai pengajian tahlilan juga. Kalau untuk yang selebihnya seperti itu tidak juga lah. Tidak juga ya. Tidak. Cuman harus seperti mana disolatkan. Iya, sholatkan. Kirim doa ya. Kirim doa. Itu tadi lah. Tandanya kita sebagai manusia yang masih hidup ini ingat memang sudah dahulu kan. Ya. Sudah mendahului. Dikapankan. Layaknya anak lah daripada Iya. ini. Membeda itu tadi lah, wujud itu tadi lah yang membedakan daripada itu semua kan. Betul. Cuman kita sesama makhluk Allah kan. Ya. Cuman wujud aja yang memang dibedakan sama Allah gitu. Bahwasanya memang ya ada dimensi-dimensi lain gitu kan. Nah, makanya sini saya datang ke sini juga untuk mengorek itu bang ya. Iya. Ngoreksi gitu, bukan kita mau kata orang tuh basis kartu kepo, bukan. Memang kita harus meluruskan. Iya. Jadi kabar-kabar yang miring itu kan gitu. Iya. Kadang kan orang tuh mengambil daripada segi hal yang Negatifnya. bahwasanya apalagi hal-hal yang kayak gitu katanya sirik. Iya sirik. Ya mungkin itu hak orang juga untuk mau percaya ataupun tidak ya kan. Cuman namun bagi kami Iya. suatu kebenaran itu Datang dari Allah. datangnya semua daripada Allah ya kan. Jadi benar bagi orang itu belum tentu bagi kita, benar Iya. bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Iya betul. Jadi intinya Hak mereka lah hak intinya mereka, menilai ya miring kan, atau gitu. menilai memang nyataan, tapi memang Ya. kita yang mengalaminya memang Ya. seperti itu gitu kan. Oke lah bang, terima kasih Ya. banyak ya. Saya udah berkenan mencari informasi di sini. Ya. Mungkin kalau lain waktu kalau memang ada umur Ya. kita bisa ketemu lagi mau di mana aja. Yang penting mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita berdua ya bang. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Saya udah diperkenankan di sini untuk mencari informasi bang ya. Ya. Mudah-mudahan kita sesama yang masih hidup ini Ya. mengambil hikmah dari semua kejadian ini, dan mudah-mudahan juga kita semua yang mau bersilaturahmi dimudahkan segala urusannya bang ya. Amin amin ya bang. Terima kasih banyak bang ya.
Oke teman-teman, itu aja sekilas informasi dari saya, bahwasanya memang buaya yang dulu pernah sempat viral itu sudah tidak ada teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kelima tuh Nah ini teman-teman foto keluarganya. Ini semua keluarga besarnya ngumpul, dan ini di tengah-tengah ini adalah si Nur Hasanah tadi ya teman-teman, yang sudah meninggal mendahului, dan yang bapak tadi ya juga ya.